Anies Paloh auto nangis, menurut survei kader Nasdem lebih banyak yang pilih Ganjar Pranowo sebagai capres. Anies, big no. Pada bulan Mei ada cross antara Anies dan Ganjar. Ganjar menyalip menjadi di posisi nomor 2 Mei 2021 dan kemudian di Maret 2022 ya itu sudah ada perubahan yang besar lagi di mana Ganjar sudah mulai terlihat unggul dan sampai sekarang di Oktober 2022 Ganjar konsisten unggul atas Prabowo dan Anies dan juga tokoh-tokoh yang lain. Nyimpul apa saja yang bisa ditarik dari survei nasional SMRC yang menarik ini? Pertama, ada sejumlah nama yang berpeluang untuk maju sebagai capres 2024. Prabowo, Ganjar, Anies, dan nampaknya peluang lebih besar dimiliki Ganjar. Yang diperlukan Ganjar adalah bagaimana meningkatkan tingkat kedikenalannya. Ketiga, salah satu faktor yang mungkin akan mendorong keberhasilan Ganjar adalah para pendukung Jokowi. Yang terbesar peluangnya untuk menjadi tempat berlabuh hati pendukung Jokowi adalah Ganjar. Ganjar Pranowo siap jadi capres untuk 2024 melegakan hati kita semua. Karena majunya Ganjar bukan untuk kemenangan satu parpol tertentu atau golongan tertentu, tapi untuk kemenangan bagi bangsa Indonesia. Karena lawannya di tahun 2024 punya rekam jejak sering memainkan politik identitas dan mengunggulkan golongan tertentu berbasis SARA. Karena itu Ganjar harus maju untuk memastikan kemenangan bangsa Indonesia. Responden Partai Nasdem ternyata lebih banyak yang memilih Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto sebagai calon presiden ketimbang Anies Baswedan. Hal itu ditunjukkan dari hasil jejak pendapat Litbang Kompas yang berlangsung 24 September hingga 7 Oktober 2022. Kata peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dari sisi responden Partai Nasdem nama Anies justru berada di urutan ketiga yang paling banyak yang dipilih oleh pemilih partai ini dengan raihan elektoral mencapai 15,4%. Sementara itu Ganjar Pranowo justru dipilih oleh 26,9% responden pemilih Partai Nasdem, disusul oleh Prabowo dengan tingkat elektoral 17,3%. Di sisi lain, responden pemilih Nasdem juga menyukai sosok Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Andika menjadi tokoh di urutan keempat yang dipilih oleh para responden Partai Nasdem. Angka itu mengalami kenaikan 5,7% dibandingkan survei yang sama pada Juni 2022. Kala itu Andika hanya dipilih oleh 2% responden pemilih Nasdem. Ia berkata, boleh jadi kenaikan nama-nama ini tidak lepas dari bursa calon presiden yang pernah disebutkan dalam Rakernas Partai Nasdem 17 Juni 2022. Untuk diketahui, survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode wawancara tatap muka di 34 provinsi. Responden dipilih secara acak memakai metode sistematis bertingkat. Dengan metode tersebut, kepercayaan publik mencapai 95% dan margin of error penelitian kurang lebih dari 2,8%. Sementara itu hasil survei dari lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden masih kokoh di peringkat pertama. Elektabilitas Ganjar mencapai 32,1%. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani mengatakan hasil survei dalam simulasi 3 nama menunjukkan elektabilitas Ganjar mencapai 32,1%, Prabowo Subianto 27,5% dan Anies Baswedan 26%. Sedangkan ada 14,4% yang belum menjawab atau tidak tahu. Kata Denny, pada Minggu 23 Oktober, dalam 1,5 tahun terakhir dukungan kepada Ganjar mengalami kenaikan dari 25,5% pada Mei 2021 menjadi 32,1% pada Oktober 2022. Dengan demikian elektabilitas Ganjar mengalahkan Anies meskipun Anies sudah dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem. Pada Senin 3 Oktober lalu, Nasdem telah mendeklarasikan Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Denny menjelaskan kemungkinan besar hanya akan muncul 3 calon dalam pemilihan presiden karena besarnya ambang batas presiden 20% kursi DPR.
Oleh karena itu, simulasi dari 3 nama yang selama ini paling kompetitif penting untuk diamati adalah Anies, Ganjar, dan Prabowo. Ia berkata, Prabowo sudah dicalonkan oleh Gerindra dan Anies diusung oleh Nasdem, sementara Ganjar dalam 6 bulan terakhir selalu menduduki posisi teratas menurut pemilih. Survei ini dilakukan secara tatap muka 3-9 Oktober 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random atau stratified multistage random sampling 1.220 responden. Response rate sebesar 1.027 atau 84%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1%. Pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Sungguh membagongkan bukan hasil survei? Bahkan Ganjar baru beberapa hari lalu menyatakan kesiapannya untuk memimpin RI. Demi negara dan bangsa, kenapa tidak ya Pak? Anies dan Paloh, jangan panik ya. Jadi bagaimana menurut Anda? Bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Genderang perang sudah ditabuh, Ganjar pastikan siap Nyapres 2024. Untuk bangsa apa sih yang tidak siap? Nasdem dan Anies ketar-ketir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Sudah hadir di Berita Spesial edisi kali ini. Akan kawal dia karena dia punya frekuensi yang sama, dia punya kegelisahan yang sama, dan dia juga punya tujuan yang sama. Sama seperti ketika saya membela Jokowi dulu, dalam mengawal Ganjar nanti saya punya prinsip, orang baik jangan dibiarkan bertarung sendirian. Saya harus buktikan bahwa dia punya teman di sampingnya. PDI Perjuangan akan auto hat-trick, menang 3 kali berturut-turut. Itu kalau mau. Gubernur Jawa Tengah Jateng Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden atau Capres 2024 demi bangsa dan negara. Untuk pertama kalinya, Ganjar buka suara soal Capres Pemilu 2024 setelah namanya kerap masuk berbagai survei lembaga independen. Nama Ganjar bahkan menjadi salah satu capres terkuat dalam sejumlah survei. Ganjar berkata, kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Dalam hal ini Ganjar menekankan pentingnya etika politik saat bernaung di suatu partai. Di samping itu Ganjar berkata, relasi antar partai dan suara rakyat juga menjadi pertimbangan partai dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Menurut Ganjar, suara rakyat juga tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu Ganjar memilih untuk memberikan kesempatan kepada partai untuk berdialog dan berkomunikasi untuk menentukan capres yang akan diusung. Menurut Ganjar, dialog dan komunikasi itu menciptakan keputusan terbaik. Ini seru sih. Ini mungkin akan menjadi kabar yang mengejutkan bagi lawan politik Ganjar atau bahkan partainya sendiri, PDIP, karena potensi Ganjar menjadi presiden sangat terbuka lebar. Lihat sejarah pada Pilpres 2014 dan 2019, PDIP tidak masalah ketika tidak mengusung capres dari keturunan Soekarno. Oleh karena itu Ganjar tetap memiliki kans besar diusung sebagai capres oleh PDIP. Pilihannya apakah PDIP akan mengangkat anak ideologisnya sebagai calon presiden yaitu Puan Maharani ataukah akan mengangkat kadernya yang punya elektabilitas sangat tinggi yaitu Ganjar. Kultur yang terbangun di PDIP adalah tidak selalu mengutamakan popularitas. Melihat pada Pilpres 2014 ketika Jokowi diusung PDIP, waktu itu Megawati lebih melihat kapabilitas ketimbang popularitas Jokowi yang kalah dibandingkan Prabowo. Namun semuanya kembali lagi pada keputusan Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Di sisi lain Ganjar juga menambahkan bangsa ini tidak bisa diurus oleh satu pihak saja. Ia berkata butuh kolaborasi antar pihak, khususnya partai, sebab banyak persoalan yang membutuhkan pemikiran banyak pihak. Ganjar mencontohkan tantangan bangsa Indonesia ke depan yang perlu dihadapi dengan serius, antara lain persoalan ekonomi, pangan, dan energi.
Maka dari itu ia tidak mau terburu-buru dan tetap patuh pada perintah partai. Di sisi lain, dia juga siap jika kapanpun partai memanggilnya. Seperti kata Jokowi, ojo ke susu. Nama Ganjar memang sedang melejit berdasarkan survei lembaga independen. Seperti contoh pada survei Carta Politika Indonesia, elektabilitas Ganjar melejit di Jateng dan Lampung dengan raihan 68,3%. Survei tersebut menunjukkan elektabilitas Ganjar berada di atas melampaui nama-nama lain seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meraih 7,3% dan Gubernur DKI Jakarta yang sudah purna tugas Anies Baswedan sebesar 6% saja. Apakah ini efek dukungan Jokowi kepada Ganjar? Bisa jadi sih, karena Presiden Jokowi yang sudah tidak bisa maju lagi pada Pilpres 2024 akan berperan besar sebagai seorang kingmaker. Bila melihat data pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 yang hampir 80 juta dan menjadi 85 juta lebih pada Pilpres 2019, artinya hingga kini puluhan juta pendukungnya masih melekat kepada sosok Presiden Jokowi yang bersahaja dan merakyat ini. Meski kini masih jadi misteri Presiden Jokowi akan kemana mengarahkan dukungannya. Siapapun di antara Prabowo atau Ganjar yang didukung beliau akan menang, namun sepertinya lebih kepada Ganjar sih, karena sama-sama dari PDIP dan secara budaya, norma etika sudah saling memahami. Lihat kan kode beberapa waktu lalu, Jokowi mempersilahkan Ganjar untuk masuk ke mobil Indonesia 1. Jadi bagaimana menurut Anda?